Ismail sama Pak Du. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak guru SMK Negeri 1 Adi Purna yang berkenan datang untuk menghadiri pelaksanaan diseminasi dari saya untuk melaksanakan sebuah tugas tahapan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu mengenai diseminasi budaya positif, dan ini ada di modul 1.4. Dan di sini saya Fauzan MPD dari CGP angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Adi Purna, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi acara di sini tujuannya adalah menyampaikan penyebaran pemahaman, yaitu penerapan pengalaman mengenai budaya positif yang telah kami dapatkan dari pendidikan selama 3 bulan ini. Jadi saya sudah mencoba men-summary, kemudian di sini akan menyampaikan semua yang saya peroleh selama belajar dalam pendidikan CGP di modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Untuk budaya positif itu sendiri, kalau bisa saya ambil kesimpulan itu ada konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma baru dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian disiplin positif. Di sana akan muncul juga nilai-nilai kebajikan, dan ada posisi kontrol guru terhadap tumbuh kembang siswa, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ke-8 atau ke-9 poin ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini adalah yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana paradigma ini dalam pembelajaran dulu mungkin kita sering menggunakan pembelajaran teacher center, di mana apapun ilmu hanya pusat dari guru saja, kemudian murid hanya sebagai pendengar dan mengikuti apa maunya guru. Tapi untuk sekarang di paradigma baru dengan menerapkan berdiferensiasi, itu kita lebih ke student center, di mana dengan diferensiasi kita akan mempertimbangkan apa yang seperti Ki Hajar Dewantara sampaikan di filsafat untuk pembelajaran pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan itu harusnya berangkat dari memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman seorang anak. Kodrat alam itu lebih dipahamkan dengan given yang tidak sama, potensi yang tidak sama, yang mestinya perlakuannya pun tidak sama, dan pencapaian setiap anak pasti heterogen dan berbeda-beda. Para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan taraf perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu bahwa setiap fase-fase dalam kurikulum Merdeka, mulai fase A sampai dengan fase F, kita sudah sama-sama memahami bahwa di SMK berarti kita berada di fase E. Kemudian muncul kelas 11 dan kelas 12 itu di fase F. Di mana ketika fase E, mungkin Ibu kalau memperhatikan APP-nya, alur tunjukan pembelajaran, pasti di sana ada untuk dimensi-dimensi yang sama. Contoh dalam bahasa Inggris, di kelas 10 ada prosedur teks, kelas 11 ada prosedur teks, kelas 12 ada prosedur teks. Kok disamakan ya? Mungkin kalau bagi yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka, udah salah satu aja di kelas 10 ini teks gampang, mungkin begitu. Akan tetapi sebenarnya maksud dari itu adalah karena ada berdiferensiasi, di sana ada berjenjang pemahamannya. Mungkin di kelas 10 prosedur teks hanya bercerita tentang apa sih prosedur teks, bagaimana sih generic structure-nya, bagaimana sih language feature-nya, contoh teksnya seperti apa, punya begitu. Namun ketika naik ke kelas 11, mereka harus punya dimensi lain, yaitu mampu mempraktekkan, mampu mengucapkan, speakingnya jalan di kelas 11. Nah di kelas 12 masih prosedur teks, tapi lebih dari itu. Mereka sudah bisa mempresentasikan dengan bahasa yang lantang, kemudian lancar secara gramatikal juga benar, dan seterusnya. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jika kita pahami bersama bahwa profil pelajar Pancasila di sana ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan Maha Mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Harapannya ketika kita ada di kelas, kita bisa secara holistik mempraktekannya.
Selanjutnya, Bapak Ibu, saya ketika membaca materi ini, oh iya ya, ternyata selama ini ketika kita mengontrol siswa, teori kontrol yang kita kerjakan, ini kita sedang mencoba untuk berubah paradigma lama ya. Dimana ketika kita menyuruh siswa, anak nurut, oh iya bagus. Ketika kita menyuruh anak, kemudian guru mengontrol siswa, dia kerjanya ini, duduk yang tenang, gak usah ramai, dan anak nurut, bagus. Ternyata itu hanya ilusi aja. Ilusi guru mengontrol murid. Setelah kita nggak ada, gak jaminan mereka akan seperti itu ketika ada kita. Itu namanya ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini, jujur saya pribadi ketika 1 jam pelajaran sebelum masuk ke pembelajaran saya pasti ngobrol dulu. Ketika di situ saya menyampaikan penguatan positif untuk nilai-nilai kehidupan anak-anak, ternyata itu ilusi saja. Ketika anak dikasih tahu, oh iya ibu, iya ibu. Tapi setelah itu bisa jadi masuk kanan, keluar kiri, mending ambil sebentar ya. Tapi yang masuk kanan mental gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu yang sering mungkin saya juga kerjakan, bahwa kalau ada masalah, kamu itu, aduh gara-gara kamu sini, guru udah capek menjelaskan, kenapa kamu nggak mau? Mungkin itu paradigma lama yang kita semua mungkin pernah mengerjakannya. Saat itu mungkin anak iya bu, tapi dibalik itu semua, apakah dengan menanamkan rasa bersalah itu kemudian anak tergugah, ada motivasi intrinsik kemudian dia berubah? Belum tentu juga. Makanya mungkin kalau terjadi hal seperti itu ada ilusi saja. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini mungkin tidak hanya di sekolah, di rumah juga mungkin kita agak-agak sedikit memaksa, dan itu sebenarnya hanya ilusi saja. Karena sebenarnya yang kita tanamkan adalah sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya dari diri siswa kita. Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Itu zaman dulu, jika dibandingkan dengan sekarang, yaitu ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita mesti bisa, oh dulu tuh begini. Dimana misalkan pada sesinya kebutuhan kita sama-sama belajar kan, ya udah jalan aja belajar, ikuti peraturan kan, seperti itu. Itu paradigma zaman lama. Tapi kalau sekarang realita kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap anak punya bakat, minat berbeda. Seorang guru tidak bisa menuntut jagung tumbuh padi. Guru itu kalau menurut dia jadi guru, kita adalah seorang petani. Kita nggak bisa merubah kodrat alam seseorang anak itu menjadi yang kita mau, itu tidak bisa. Jadi selama ini mungkin saya pribadi juga salah. Saya menganggap semua anakku sama. Itu bahasa Inggris kan, saya ajarkan. Evaluasi selesai dia bagus, oke. Lanjut ke bab berikutnya. Padahal tidak sepraktis itu. Dimana setiap anak punya perbedaan kebutuhan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Didik itu sama, semuanya belajar sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ketika saya bicara tentang sebuah present, bagi Fikri mungkin, oh iya bu, berarti begini ya bu. Bagi si Adi mungkin akan berbeda lagi. Karena itu dalam proses pendidikan Merdeka Belajar pasti harus ada yang namanya refleksi pembelajaran. Dan itu kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita semua. Apa yang kita ajak bicara, orang adalah sama kan kayak saya, satu pemahaman, dan padahal teori kontrol menyampaikan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita sama anak bukan anak yang berpaham sama kita, tapi kita berusaha memahami anak. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak tidur, pasti kita mau judge itu salah. Ketika anak nggak memperhatikan, oh jelas itu salah. Ketika anak disuruh ngerjain nggak bisa, oh kamu yang salah. Sama dulu mungkin seperti itu. Namun ketika di kurikulum Merdeka ini dengan teori kontrol, maka itu akan menjadikan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ke depan ada materi tentang restitusi, bagaimana segitiga restitusi mengatasi anak-anak yang bermasalah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu kurikulum Merdeka dengan teori kontrol, bahwa yang bisa memanage saya adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena sesuatu yang dikendalikan atas kemauan sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika dulu kita membujuk kemudian gagal, maka di situ kita selalu berhak memaksa. Dulu seperti itu, nggak mau nih, kan udah dari pelan, udah diajarin udah pelan, tapi nggak bisa, ya udah paksa aja. Itu pemikiran paradigma lama. Kemudian kalau sekarang
kalah. Kalau yang sekarang terkontrol adalah model berpikir menang-menang, semuanya menang, karena semuanya boleh memiliki pilihan, tidak harus masih alih-alih kita berkolaborasi, kita ciptakan pilihan-pilihan lain, sehingga anak yang tidak kompeten di sini, mereka mungkin ada di tempat lain, seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin positif, berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan ini merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ternyata ketika kita iming-imingnya hadiah itu salah juga. Ayo yang bisa menjawab ini, nanti Bu Guru kasih hadiah. Ternyata itu salah, karena tidak muncul kemandirian dalam diri. Jangka pendek betul sekali bangun. Itu bukan long term target, tapi itu short. Saat itu mungkin berhasil, jangka panjang itu tidak berhasil. Dan kemudian kedua itu akan menjadikan ketergantungan. Nggak ada dia, nggak mau gitu loh maksudnya. Nah itu yang menjadikan ini kurang tepat. Dan ini akan menjadikan tidak disiplin positif. Jadi atau mungkin ancaman. Kalau nggak ada yang maju nih, semuanya nilai jelek nih, gitu misalkan. Atau mungkin hukuman. Sudah ini nggak ada yang maju ini, nah itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin dari sehingga mereka disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya ketika kita memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa dan mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan, maka itu akan menjadikan pribadi yang berperilaku lebih baik. Apa sih itu? Tadi ada muncul kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nilai kebajikan universal yang kalau kita lihat dari beberapa instansi itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang diangkat berbeda-beda. Kalau kita kini sedang sangat akrab dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri ini yang namanya nilai itu kita nggak melihat ras, kita nggak melihat agamanya apa, sukunya apa, kita terlepas dari itu semua. Namanya disebut dengan nilai kebajikan universal. Ketika universal, maka coba kita lihat kalau kita sudah begitu familiar dengan profil pelajar Pancasila, maka ada beriman yang bertakwa pada Tuhan Maha Esa, kemudian berakhlak, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang diangkat dalam profil pelajar Pancasila dan kita sudah sangat paham tentang dimensi pencapaian ini. Kemudian coba kita bandingkan dengan instansi atau organisasi lain. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di life skill keterampilan hidup, di sana ada nilai-nilai kebajikan yang ingin disampaikan dari instansi ini, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi setiap yang dicapai itu nilai-nilai kebajikan yang ingin diangkat itu apa? Selanjutnya, ketika orang melakukan sebuah tindakan, entah itu perilaku yang mengarah ke kebajikan atau perilaku mengarah yang tidak baik, maka setiap tindakan yang dikerjakan itu pasti punya alasan. Dan ketika orang mengerjakan sesuatu, pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi pagi contohnya, Fauzan ya Bu, anak bayi Royati Fauzan, saya masuk itu tidur di lantai. Temanku udah duduk, Fauzan bangun, Fauzan tangisin, ada bisa tak? Begitu bangun duduk, semuanya senyap, dikira saya marah kan? Ketika ada anak seperti itu tidur di kelas, berarti ada sesuatu yang ingin dia penuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu supaya bisa tetap hidup kan kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin kalau anak kita ngantuk di kelas, salah satunya adalah ini untuk memenuhi bertahan hidup. Karena ternyata saya tanya semalam tidur jam berapa? Jam 2. Ya pasti ngantuk, ya kan?
kamu mau dimelek-melekin kayak apa mas? Obatnya cuma satu, tidur, saya bilang gitu. Karena dia sedang butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkurang. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, dianggap, diuoke, dihargai, disayangin. Itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketika anak usia berapapun, dia butuh kasih sayang, dia butuh penghormatan. Walaupun mungkin levelnya beda-beda dan caranya tidak sama. Kemudian butuh penguasaan atau aktualisasi diri. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu di bagian penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya mau kemana. Itu kebutuhan dasar yang keempat. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Sering sekali ini kita jumpai anak-anak main HP ternyata nge-game di kelas. Ketika kita marahin mereka, saat itu mungkin iya, tapi setelah kita pergi lagi. Itu yang kemudian, itu ilusi. Kita mengontrol murid, itu ilusi saja. Yang tadi di awal saya sampaikan. Pada dasarnya ketika dia main HP, berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dia. Saya pengen loh, saya tuh lagi butuh main gitu kan. Nih, kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Namun, dengan kebutuhan-kebutuhan itu, bagaimana cara kita menuntun murid sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Di sini kita harus memahami bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, gak boleh main game di kelas. Ya wis lah, gak usah main. Kenapa kalau ditanya? Tinggal dihukum. Biar HP-nya gak diambil, kan gitu jawabannya. Kemudian, kenapa rambutnya gak dicukur? Anak mungkin anak datang. Wah ini bagus, ini udah dicukur rambutnya. Tanya, kamu kenapa cukur gak pernah ketangkap ke depan tuh? Ya karena saya nggak ingin dihukum. Kan gitu mungkin karena saya nggak nyaman aja kalau saya dicatat, bisa jadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ada orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu karena motivasi dari ekstrinsi. Nih, aku kalau belajar itu pasti dapat hadiah dari mama nih. Tujuannya hadiah, bukan internal. Padahal yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, itu motivasi intrinsik. Selanjutnya, jadi ketika ada hal-hal yang tidak baik, yang melanggar, yang menurut kita tidak sesuai, maka sudah pasti ada hal-hal yang kita kemudian anggap sebagai sesuatu yang diperoleh karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Satu, mungkin kita akan kasih hukuman. Dua, atau kita akan memberi konsekuensi. Atau mungkin Anda sekarang akan mengetahui apa itu restitusi. Nah, apa itu hukuman? Ketika anak salah, harus dihukum lah, ya kan? Karena dia berbuat salah. Hukuman itu kalau kita cari tahu konsekuensinya adalah tidak terencana, tiba-tiba, tidak terukur. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Maksudnya gimana? Ketika ada anak salah, ketika ibu melakukan suatu hukuman itu mendadak. Bocah melakukan, aduh aku salah nih, kamu diapain? Dia udah 1000 kali, wah itu hukuman. Kenapa? Karena tidak terukur, tidak terprediksi, langsung di situ dijatuhkan. Kemudian sifatnya satu arah, gak usah ngomong. Terus 1000 kali, nah itu satu arah. Kemudian berubah bisa hukuman fisik dan psikis, itu bisa melalui verbal yang disampaikan yang tajam membuat anak merasa terhukum. Kemudian yang kedua, berbeda dengan hukum, itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Kemudian ini sesuai peraturan yang jelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memotong murid. Misal ada anak terlambat. Saya sendiri ternyata saya sering melakukan konsekuensi ini, model ini. Anak-anak sebelum kita belajar, kita bikin kesepakatan kelas, saya bilang gitu. Nanti kalau ada terlambat pelajaran saya, Anda mengatakan 10 mata kerja pertama beserta artinya. Begitu datang, mereka langsung, Miss, sorry, I'm late. 10 mata kerja pertama dan beserta artinya, Miss, gitu kan. Sudah siap-siap, udah di jalan, saya tahu saya terlambat, udah siap-siap, Miss. Itu wujud konsekuensi.
2 kurang, 3, apalagi 4, akhirnya monitor itu konsekuensi. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini hal baru yang saya pelajari di CGP kali ini, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita diuntungkan karena kita di SMK. Ketika restitusi ini dipraktekkan di guru playgroup sama di guru SD, itu agak kesulitan karena anak tersebut punya solusi-solusi terbatas ya. Alhamdulillah kita di SMK jadi kali ini sangat kesulitan. Atau mungkin sebenarnya bisa, tapi dengan teknik-teknik tertentu yang mungkin hanya Bapak Ibu Muslim yang lebih memahami. Ketika kita berhadapan dengan siswa yang kemudian melakukan kesalahan, melanggar peraturan, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kita sebagai guru bisa ada di 5 posisi ini. Menurut Bapak Ibu, posisi yang mana yang paling tepat? Ada penghukum yang tadi, tiba-tiba anak pokoknya salah kasih hukuman aja. Ya, 100 kali paham. Nah, itu langsung membuat rasa bersalah. Ini gara-gara kamu datang terlambat nih. Tadi kan sudah fokus di kamu kok ganggu aja ini. Itu berarti kita sebagai memposisikan menurut orang yang kemudian memposisikan diri sebagai teman. Nah, ada juga ya memposisikan diri sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu. Contoh penerapan 5 posisi kita sebagai guru ketika ini mengontrol siswa. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, mungkin kita akan langsung bilang, "Hormat sana di lapangan selama 1 jam." Nah, berarti kan mendadak, tiba-tiba tidak terukur, memperhatikan siswa dan seterusnya. Yang kedua, kalau membuat merasa bersalah, maka kita akan bilang, "Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan." Kan jadi kok saya kayak gini banget ya, kok saya bersalah. Itu posisi yang berikutnya. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, mungkin kita akan disantai dan kita memposisikan diri sebagai teman siswa yang sedang melanggar peraturan. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, saya ini saja. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Berikutnya adalah jika kita sebagai pemantau. Tergantung situasi ya Bu ya. Pemantau nih, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu dilihat ya, operasi dan jangan diulangi lagi. Berpatokan pada peraturan, itu pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap. Kasusnya masih sama. Ketika sebagai seorang manajer, maka apa yang responnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mereka di-encourage untuk bisa mengevaluasi diri dan mencari solusi. Dan itu datang dari diri mereka sendiri. Oke, sekarang kita simulasi. Ketika ini, kira-kira ini posisi apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Ibu? Membuat siswa merasa bersalah. Oke, masuk ya. Kemudian berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar, artinya kamu selalu salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai apa? Apa? Penuduh nggak ada. Oh, hukuman. Hukuman itu bisa berupa fisik dan berupa psikis. Kalau ini berarti psikis. Benar ya aku nih, salah terus. Nah, berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai apa? Oke, good, manager. Sudah masuk ini. Kemudian yang terakhir, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, sebagai teman. Dari apa lagi? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Itu sebagai yang berpatok pada aturan, berarti memantau. Pemantau itu selalu berpijak pada aturan. Itu pemantau. Oke, menurut Bapak Ibu yang terbaik itu yang mana? Sebagai manajer. Apapun situasinya, yang terbaik adalah sebagai manajer.
bukan melihat kasusnya apa, bukan. Tapi apapun kasusnya, kita bertindak sebagai manajer. Karena kita sudah masuk ke ranah kurikulum merdeka. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk bisa siswa menjalankan aktivitas mereka itu sadar diri, ada self control, self awareness, maka sebenarnya ada trik-trik yang bisa dikerjakan, yaitu menerapkan budaya positif dengan cara membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan mengapa bukan peraturan kelas saja yang ditaruh di kelas? Peraturan kelas, nggak boleh, harus begini, ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu apa? Apa khusus? Kesepakatan dengan gurunya atau wali kelas. Guru atau wali kelas kesepakatan. Misalkan tentang uang kas dan sebagainya itu kan bisa sebuah keyakinan kelas. Dirembukan maksudnya. Iya. Diskusikan. Kesepakatan itu antara siswa dengan guru atau wali kelas. Oh gitu. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan antara murid bersama wali kelas atau guru. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak nyata, tidak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Ini nanti kita coba universal ya. Mau dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga sudah mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan. Keyakinan kelas adalah isinya apa sih? Ketika kita masuk ke dalam kelas kita nih, kok anak kayaknya berjalan semuanya sendiri ya. Itu alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah isinya berupa nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka munculkan di kelas dan menjadi satu slogan, kelas impian. Kelas impian macam apa yang ingin kalian semua peroleh anak-anak misalkan. Saya pengen kelasnya bersih guru. Oke, itu menjaga kebersihan kelas. Itu pun harus muncul dari dalam masing-masing siswa. Harusnya anaknya bertanggung jawab. Kalau saya kemarin praktek mungkin ada videonya, mungkin terlalu lama juga dibuka videonya. Jadi siswa saya bagi sticky note, kemudian mereka menuliskan satu nilai kebajikan yang menurut mereka harus ada di kelas mereka. Misalkan tanggung jawab. Nah, terus saya suruh tempel gitu, suruh tempel ke depan. Tapi kalau karena IGA SMK, tanggung jawab macam apa yang dimaksud itu diikuti dengan penjelasan. Mungkin kalau anak SD cuma kelasnya bersih, dah, gak kan anak SD. Tapi kalau udah kelas SMK, saya meminta anak menjelaskan. Ada videonya. Tanggung jawab, Miss. Kenapa tanggung jawab apa yang dimaksud? Tanggung jawab untuk ikut melaksanakan piket kelas dengan tertib sesuai jadwal. Oke. Ternyata ada lagi tanggung jawab, Miss, beda tapi. Ternyata kalau ini tanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru secara individu dan kelompok. Karena biasanya kalau kelompok ada teman-teman yang gendut toh, ada juga kalau individu sudah saatnya dikumpulin nggak dikerjakan. Akhirnya ketika pagi-pagi mau dikumpulin dia akhirnya ngebut. Nah itu loh Miss yang mestinya harus teman-teman ganti, gak begitu lagi. Oke, lagi siapa? Depan. Ini Miss sopan santun, anak-anak di kelas ini Miss bicaranya sudah mulai tidak baik. Oh ya, kita sepakati ya, yuk boleh Miss gitu. Semua nilai-nilai kebajikan tempel di depan. Kita klasifikasikan, oh ini tentang tanggung jawab. Oh ini tentang kesopanan. Oh ini tentang kedisiplinan. Oh ini tentang peduli sama teman dan seterusnya. Oke teman-teman semua, dari nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan di sini, apakah kalian setuju ini diterapkan? Setuju Miss, biar kelasnya bagus, kelasnya nyaman buat belajar. Oke, kita jadikan ini keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini silakan ditandatangani di satu lembar kesepakatan integritas bahwa Anda yang menyetujui keyakinan ini menjadi keyakinan kelas sehingga nanti tercipta kelas impian. Seperti itu. Jadi itu adalah kesepakatan yang dibangun atas dasar kemauan diri sendiri bagi warga yang ada di situ. Jadi di sini wali kelas tidak punya andil apapun, hanya sebagai penuntut. Dalam filosofi pendidikan Gajah Dewantoro, kita zaman dulu menuntut, tapi sekarang kita menuntut kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak tersebut. Jadi saya menyampaikan, gak bisa kita meminta saya ingin kamu jadi ini, saya ingin kamu ikuti saya ingin kamu tumbuh begitu, gak bisa. Karena
Karena padi nggak mungkin berubah tumbuh jagung. Kita nggak bisa juga menumbuhkan jagung dengan cara menumbuhkan padi, nggak bisa. Padi butuh banyak, jagung nggak butuh banyak. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu cara kita untuk menghandle ketika siswa kita sedang bermasalah atau melanggar sebuah kesalahan dengan cara yang menurut saya sangat wise sekali, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dimana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindak mensalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu harus kita tanamkan dulu sehingga ketika kita menerapkan segitiga restitusi mereka sudah apa sih keyakinan, nggak bertanya lagi karena mereka sudah tahu betul keyakinan yang dimaksud adalah nilai-nilai kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika dia melanggar, nah di sini saatnya kita menyampaikan. Selanjutnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka kita mempunyai prinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus berpikir positif dulu. Ketika anak berbuat salah, bukan untuk dia semakin didownkan, semakin jauh dari komunitas, semakin menyalahkan diri sendiri, tidak. Ketika dia berbuat kesalahan, kita punya prinsip sebagai guru untuk membantu bahwa kesalahan yang dia buat adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia menjadi stabil dulu identitasnya, stabil dulu emosinya, supaya kita bisa membantu dia menyelesaikan permasalahan. Yaitu berbuat salah itu wajar kok, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh-contoh awal kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Ketika seorang berbuat salah, dia pasti akan berargumen sebaik mungkin yang dia bisa untuk menganggap dirinya tidak salah. Namun ketika kita sebagai guru ingin menuntun dia menyelesaikan masalah, pasti kita punya tahapan-tahapan yang kemudian dia dengan sendirinya terbuka. Kemudian berikutnya, ini yang kedua, menstabilkan emosi integritas ya sama. Validasi tindakannya salah. Ini step yang kedua dari segitiga restitusi. Yang kedua adalah berprinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu berdasarkan 5 kebutuhan dasar. Ketika orang berbuat salah, kita berpikirnya positif, mungkin dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Caranya gimana? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu kan? Iya bu, soalnya dia tuh nyontek terus sama aku. Karena aku kesel jadinya, bukan di kerjaan di rumah, malah enak-enakan yang punya saya. Dia akan mencurahkan apa yang ada di hatinya. Kemudian mungkin padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini kan? Iya bu, bisa lah bu sebenarnya, tapi kamu tak sabar-sabar bu. Nah dan sebagainya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi diri kamu. Dia membela diri. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Kita sepertinya berada di pihak dia, padahal di sini sedang memvalidasi kesalahan dia. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Apapun yang kita kerjakan itu termotivasi dari diri kita sendiri, apa yang kita perbuat. Di sini boleh kita menggunakan kata-kata seperti kalimat apa keyakinan keras kita. Kemudian nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Kamu jawab bu, disiplin bu. Terus yang kamu kerjakan apa? Sebenarnya apa bu? Nah itu muncul dengan sendirinya tanpa kita yang masih tahu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Mungkin dia bikin gaduh, bikin macam-macam. Kita jangan bikin kamu itu nggak boleh seperti itu lagi. Jadi kita untuk tahapannya seperti apa gambaran kelas yang kamu inginkan? Kamu tahu apa keyakinan yang sudah kita sepakati di awal dulu? Kira-kira kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Jadi oh iya bu ternyata. Nah kemudian kamu menjadi orang seperti apa sih? Nah sampaikan. Ini adalah segitiga restitusi. Ini contoh saya. Ya ini bersingkat akan.
yang saya coba terapkan bersama anak-anak, dan saya sampaikan ini adalah simulasi kita. Ketika kamu punya masalah, maka seperti ini, mestinya kamu sudah bisa menjunjung tinggi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, sehingga apa yang menjadi impian-impian di suasana di kelas itu akan bisa terlaksana dengan atau terwujud karena adanya kesadaran motivasi intrinsik yang terpenting yang pertama dari dalam diri kita untuk bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah yang akan membuahkan karakter-karakter positif yang mengarah kepada disiplin positif. Ketika semua environment sekolah memiliki disiplin positif, maka di situ akan muncul sebuah kebudayaan positif. Itu adalah tujuan dari penyampaian, diseminasi, penyebaran pemahaman budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Sebelumnya saya membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu supaya diskusi kita lebih hidup hari ini. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Yes, silakan Ibu. Boleh berdiri Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penyampaian diseminasi tentang budaya positif oleh Mbak Eva, kalau tidak salah tadi ada validasi tindakan yang salah. Iya betul. Nah, pertanyaan saya, validasi tindakan yang salah dengan sebuah konsekuensi itu hubungannya bagaimana? Apakah hubungan kita tindak balik, apakah hubungannya baik-baik saja atau berbalik lurus, berbalik terbalik? Jadi hubungan antara validasi tindakan yang salah dengan konsekuensi. Oke, tepuk tangan. Baik, jadi kalau kita melihat langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan kesalahan. Di sini kita tidak bicara banyak, tapi membiarkan anak berbicara sendiri apa kesalahan yang dia buat. Jadi di sini kita tidak memberikan konsekuensi, tidak ada hubungannya antara konsekuensi dengan validasi membuat kesalahan. Karena di situ kita bertujuan adalah anak menyatakan sendiri kesalahannya. Contohnya tadi, Amar, tahu nggak datang sini mau apa? Soal tugas ya Miss. Dia udah warning dalam hati. Oh dia udah tahu. Tapi Amar masuk nggak kemarin? Masuk kok Miss. Oh terus gimana? Iya Miss, saya tidak mengerjakan tugas Miss Eva. Oh gitu. Kok bisa mengerjakan tugas sama? Saya semalam mengerjakan tugas PPKN sampai jam 2. Jadi paginya saya ngantuk, saya tertidur di kelas. Sampai semua teman-teman selesai mengerjakan, dikumpulkan saya belum mengerjakan. Nah, di situ secara tidak langsung memvalidasi apa sih sebenarnya permasalahannya yang di kelas. Dan kita tidak menyampaikan kamu ini ya, kamu ini ya, enggak. Tapi dengan sendirinya anak menyampaikan kesalahan yang dia buat dengan sadar. Jadi luar biasa sekali pertanyaannya, bahwa mungkin kalau kita akan memberi konsekuensi kepada anak saat itu berarti kita sedang memberdayakan paradigma lama. Jadi kita menggunakan paradigma baru, mestinya kita sudah menggunakan restitusi yang tepat, yang bertahap sesuai dengan apa yang disampaikan. Ketika divalidasi kesalahannya apa, mereka menyampaikan dengan sendirinya. Kemudian kita langsung masuk ke ketiganya. Nah, berarti kan orang udah tahu nih kalau Amar itu nggak membuka tugas karena kesalahannya tidur. Kenapa? Karena tidurnya terlalu malam, jadi kurang tidur paginya. Terus gimana? Ada nggak keyakinan kelas yang bilang ada Miss tidak bertanggung jawab? Nah, dari situlah kemudian kita tahu, oh tidak bertanggung jawab. Berarti harus gimana dong? Saya mau minta maaf. Yang kedua, apalagi tadi ya, saya akan mengerjakan. Saya tidak akan tidur terlalu larut malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas saya di bulan besok. Jadi di situ kita menanamkan motivasi intrinsik untuk bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab tanpa kemudian kita memberi hukuman ataupun konsekuensi yang bisa menjadikan anak mungkin hanya ilusi saja di depan kita, tapi setelah itu mereka nggak peduli. Itu khusus terima kasih sekali pertanyaannya. Masih ada kesempatan, silakan Ibu yang mau bertanya. Ya, mohon di situ Ibu Lili silakan. Terima kasih atas kesempatan bisa. Baik, saya mau bertanya. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru, kadang-kadang kita juga sudah pernah menerapkan itu. Cuma tadi dari video yang disampaikan, Pak, ini sesuai dengan pengalaman yang biasa saya terapkan gitu. Iya.
bertindak sebagai manajer kepada anak itu, tetapi langsung di kelas Bu. Jadi kelas pembelajaran kepada anak yang lain dengan bahasa yang ibaratnya itu biar mereka mudah menerima. Jadi memposisikan kita dengan bahasa mereka. Betul. Gitu. Sesuai level pemahamannya. Iya, biar mereka cepat. Tapi di videonya Bu Eva kan disampaikan dipanggil anak itu ya. Kalau menurut Bu Eva itu sebenarnya bagusnya seperti apa? Kalau yang kita jalankan selama ini itu kan biar anak-anaknya juga mengerti gitu. Betul. Bahwa sesuatu yang salah itu ya tidak harus dihukum, yang lebih baik itu menjadi pembelajaran gitu loh. Jadi dia tidak tahu. Nah menurut Bu Eva bagaimana? Terima kasih tepuk tangan untuk pertanyaannya. Baik, kalau bertanya kepada saya dan kita mau ke materi segitiga restitusi itu lebih baik dipanggil. Kenapa? Karena ketika langsung kita apapun itu bentuknya, entah itu lembut, entah itu hukuman atau konsekuensi, ketika itu disampaikan di banyak orang, maka itu secara tidak langsung itu adalah hukuman secara psikis. Karena mungkin setiap orang tidak punya kebutuhan seperti dia. Kenapa dia tidur, kenapa dia ngantuk, kan mesti ada personally dia yang tahu. Kita secara orang lain belum tahu nih penyebabnya apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, dan itu sangat bijaksana kalau kita panggil aja anaknya, kita selesaikan. Jadi ketika dia kembali ke kelas, dia menjadi individu yang lebih kuat. Anak yang mampu kembali ke komunitasnya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Artinya dia dengan kesadaran sendiri, internal motivation-nya ada, intrinsic motivation-nya ada, saya tidak akan mulai lagi. Karena ternyata saya melanggar keyakinan kelas yang sudah saya sepakati dulu. Dan itu akan menjadi lebih jauh, itu akan menjadi sesuatu pemahaman yang tertanam dalam hati, dan itu jangkanya panjang. Namun ketika itu disampaikan saat itu di kelas, saya yakin itu akan menjadi hal yang satu mungkin rasa malu ya kan, bagaimana mereka sudah besar, kemudian kurang bijaksana, kalau misalkan jawabannya itu tidak akan pernah jujur karena dilihat banyak orang. Iya betul. Jadi menurut saya ketika saya mengacu pada teori segitiga restitusi oleh Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, bukan satu lagi ada. Ya silakan, boleh berdiri. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Sebetulnya ini kita belajar bareng dengan ini seperti ini. Terima kasih, semakin dalam ilmu kita yang sudah didapatkan dari positif ya Mi. Nah ini kebetulan saya khususnya itu kan di kesiswaan nih. Mungkin secara real kenyataan memang menerapkan disiplin positif dan budaya positif sesuai dengan kurikulum merdeka. Kadang kita lepas kontrol dari itu semua. Nah contohnya kita harus menjadi posisi kontrol secara manajer. Nah kadang kita kesulitannya ketika memang siswa itu banyak. Nah, kemudian kita itu harus bagaimana untuk menyadarkan anak itu dengan kesadaran diri, butuh waktu dan butuh dukungan sistem. Tidak semuanya itu kita di tim siswa itu bisa berjalan sendiri. Makanya dengan adanya seperti ini dan mudah-mudahan, nah kemudian di PMM juga ternyata kan ada banyak materi-materi seperti itu, budaya positif dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti ini kita belajar bersama, kemudian dengan UMM yang sudah berjalan 4 minggu kemarin, itu kan mungkin banyak pengetahuan sudah didapatkan. Semoga nanti dukungan sistemnya berjalan bisa seperti ini, sama-sama menyadarkan kepada siswa bahwa tidak hanya di siswaan saja, ketika memang ada seperti ini, wali kelas juga sudah luar biasa sekali. Kemudian ini khususnya ke saya, bagaimana ini caranya biar bisa kontrol diri ketika memang antara penghukum dan manajer ini tidak bisa diterapkan ketika di lapangan. Nah ini mohon barangkali bisa dikasih masukan nih. Terima kasih seperti itu. Oke. Bagaimana Bu? Mau ditanggapi dulu pertanyaan Mbak? Gak apa-apa kan kita di sini sharing ya kan? Ada yang mau disampaikan Bu menanggapi pertanyaan Mbak Bulan? Saya? Iya silakan. Kan dari ini dari kesiswaan ini ya. Bagaimana Bu? Ya. Ya. Jadi terima kasih ya Bu Eva, ini bagus sekali. Sebenarnya saya saja cuman mungkin saya tidak bisa berkata-kata dengan selembut Bu Eva, karena memang saya dibesarkan sejak kecil itu biasa jaga manuk, jadi tapi sebenarnya kayak Bu Eva sudah sedikit demi sedikit kita laksanakan. Sudah diterapkan. Salah satunya adalah kalau anak misalkan kamu tahu nggak sedang jalan saya hentikan, silakan koreksi, evaluasi. Anak sudah tahu. Iya betul. Tapi yang namanya di lapangan tadi prakteknya itu kadang sudah. Saya kan kriten ya Bu. Ini anak kemarin
itu apa ya bahasa Indonesianya? Ingat. Sangat memperhatikan. Oh, saling memperhatikan. Oke, lanjut dulu. Ya, jadi intinya begini Bapak. Ya, mungkin kalau pelaksanaan dari kurikulum Merdeka ini di SMK Negeri 1 Aduna dari tim kesiswaan itu sekitar 70% sudah kami buat inovasi. Ya. Cuman di sini seperti kata Bu Bulan, sebenarnya saya mau juga dari Bu Bulan biar Bu Bulan yang bicara dulu bahwa di sini butuh dukungan dari yang lainnya. Iya, betul sekali. Jadi anak di sini itu tak, ya intinya takut ya. Kemarin waktu saya di ini curhat juga Ibu di kantin, maaf Bu Pak, ada salah satu jurusan Ya. bahwa gantar ya istilahnya bahasa Indonesia apa Galang. ya itu nggak tahu kalau di kantin itu ada saya terus yang lagi bilang Oh, buat apa itu? Oh iya. Nah ini salah satunya kadang secara mendadak ya saya langsung pada lari spontan pada lari semuanya. Jadi intinya ini adalah program dari pemerintah merubah sistem pembelajaran menjadi lebih baik lagi ya, tapi di sini perlu namanya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dari semua pihak. Baik, terima kasih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Munawwaroh bahwa ketika dalam sebuah organisasi itu tidak bisa berjalan sendiri. Dalam sebuah komunitas pasti ada part-part bagian-bagian yang ketika bersatu itu menjadi bagus. Supaya semuanya bersinergi antara satu bagian dan bagian yang lain, maka perlu adanya sistem. Sistem itulah yang kemudian harusnya kuat dan kokoh. Dan sistem itu mestinya dibuat atas pemahaman semua warga yang ada di sini. Sistem tidak akan berjalan ketika hanya bagian manajer sistem aja yang oke, tapi bawahnya nggak diajak untuk berkolaborasi. Atau mungkin bawahnya saja yang punya tujuan tapi nggak matching sama yang pengambil kebijakan di sekolah ini. Karena itu menurut saya pribadi juga betul kata Bu. Jadi sebuah sistem dalam suatu organisasi SMK Negeri 1 Adipurna yang terdiri dari mungkin manajerial, kemudian ada pelaku, maksudnya pelaksana guru, kemudian ada mungkin bapak-bapak caraka dan sebagainya, itu tidak akan pernah berhasil mencapai visi sekolah yang luar biasa hebatnya itu tanpa adanya kolaborasi dan bersinergi serta saling berkontribusi satu dengan yang lain. Betul sekali. Jadi tadi Bu Wulan bertanya, apakah sistem bisa mensupport? Saya kira itu sangat bisa karena sekolah kita punya program Grand Design. Grand Design itu sebenarnya bagus sekali ketika pertama kali dimunculkan oleh Bapak Anam ya. Nah, itu pertama kali dimunculkan Grand Design itu kita menggodok semua apa yang akan kita perbuat 4 tahun ke depan Pak. Karena itu muncul dari KS. 4 tahun ke depan, per tahunnya akan seperti apa, siapa penanggung jawabnya, dan itu merupakan satu proses pengambilan keputusan lewat bagja kalau saya bilang Mbak Wulan. Karena endingnya itu waktunya kapan, siapa yang bertanggung jawab, programnya apa, dan sebagainya sudah digodok di situ. Dan harapannya ke depan ketika tahun 2024 nih ending masa berlakunya visi sekolah di tahun 2024, maka di tahun 2025 itu kita bisa constructing menyusun sebuah visi sekolah yang lebih bagus, yang tentunya melibatkan warga sekolah ketika menentukan itu. Karena itu ketika semua warga sekolah tahu ini loh saya inginkan, ini yang kita punya, ini yang kita mampu, kemudian kita up menjadi sebuah visi sekolah, itu kita yang melaksana akan merasa oh itu saya, karena saya yang juga berkontribusi membuat visi tersebut. Jadi kedepannya semoga barangkali nanti di sini ada Bapak Ibu yang terlibat dalam penentuan Grand Design, maka hal-hal positif semacam ini mohon disampaikan. Dan hal ini jujur akan menjadikan budaya positif dan budaya yang baik sekali untuk mencapai tujuan visi sekolah yang dicapai melalui misi sekolah. Demikian. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah cukup sore, saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian. Dan sekali lagi di sini tidak ada yang lebih pintar, di sini sedang kita berdiskusi, kita berkolaborasi, kita sharing, dan di sini jelas sekali ternyata banyak hal-hal yang kita peroleh, entah itu dari pertanyaan Ibu Lilis, dari Mumun, dari Khusus, dari Bulan, dan mungkin dari
ibu-ibu yang lainnya yang mungkin di kesempatan ini belum sempat disampaikan. Di luar kelas di sesi ini kita tetap bisa berdiskusi kecil-kecil yang untuk mengarahkan sesuatu yang lebih baik dalam proses pembelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, saya mohon maaf lahir batin seandainya ketika saya menyampaikan diseminasi ini ada yang kurang tepat, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih kehadirannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.